Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kelompok sel yang serupa dan terorganisasi menjadi lembar-lembar atau berkas-berkas longgar disebut dengan jaringan. Jaringan melakukan sesuatu aktivitas yang spesifik. Jaringan tumbuhan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif membelah, sedangkan jaringan permanen atau dewasa merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah lagi, tidak akan tumbuh maupun berkembang. Jaringan meristem berdasarkan letaknya dibagi tiga. Yang pertama, apikal meristem. Meristem apikal merupakan meristem yang terletak di pucuk, calon batang, dan ujung akar. Yang kedua adalah meristem interkalar yang merupakan jaringan meristem yang terletak di antara jaringan dewasa. Jaringan meristem interkalar merupakan jaringan meristem apikal yang terpisah dari bagian utama dan tertinggal saat jaringan meristem apikal tersebut tumbuh. Contoh bagian tumbuhan yang memiliki meristem interkalar adalah batang suku rumput-rumputan atau disebut dengan Graminae. Yang ketiga adalah lateral meristem atau meristem lateral yang merupakan jaringan meristem yang terletak sejajar dengan sumbu tubuh tumbuhan yang biasanya pada batang dan akar. Meristem berdasarkan asalnya dibagi menjadi meristem primer dan juga meristem sekunder. Meristem primer merupakan meristem yang selnya berkembang langsung dari sel-sel embrional, sehingga merupakan lanjutan dari pertumbuhan embrio. Sedangkan meristem sekunder menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Meristem sekunder dibedakan menjadi kambium dan juga kambium gabus. Berdasarkan tempatnya, meristem sekunder termasuk kelompok meristem lateral. Kambium merupakan meristem lateral yang terdapat sebagai untaian membujur melingkari batang atau pada bagian-bagian terpisah yang terdapat pada jaringan pembuluh angkut. Kambium yang terdapat pada pembuluh primer disebut kambium vaskuler, sedangkan kambium yang terdapat di antara berkas pengangkut disebut kambium intravaskuler. Kambium gabus merupakan meristem sekunder karena berasal dari sel yang telah mengalami diferensiasi dan juga menghasilkan jaringan sekunder. Kambium gabus atau velogen merupakan meristem lateral karena letaknya sejajar dengan permukaan tubuh dan pertumbuhannya menghasilkan diameter organ. Jaringan dewasa atau permanen memiliki sifat ukuran sel yang relatif besar, dinding selnya telah mengalami penebalan, terdapat ruang antar sel dan selnya sudah tidak aktif membelah. Jaringan permanen terdiri dari epidermis, parenkim, penyokong, dan juga pengangkut atau vaskuler. Jaringan epidermis merupakan lapisan terluar sel yang menutupi permukaan semua organ tumbuhan. Epidermis tetap ada selama organ tumbuhan tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Pada tumbuhan tingkat tinggi, epidermis umumnya terdiri dari selapis sel. Sel epidermis tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Dinding epidermis memiliki ketebalan yang berbeda tergantung pada tumbuhannya. Dinding sel epidermis biasanya mengandung kutin dan membentuk kutikula. Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri susunannya tidak rapat sehingga terdapat ruang antar sel. Tersusun dari sel hidup, memiliki klorofil dan banyak vakuola, serta umumnya bersegi banyak. Parenkim berdasarkan fungsinya dibagi menjadi parenkim palisade yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan parenkim spon yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpan hasil fotosintesis yang berubah oksigen dan sebagai tempat menyimpan karbon dioksida sebelum digunakan pada fotosintesis.
Jaringan penyokong merupakan jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk menyokong dan memperkuat bagian tumbuhan. Berdasarkan susunannya, jaringan penyokong dibagi menjadi jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel hidup yang lentur dan mengalami penebalan selulosa. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel mati yang keras dan mengalami penebalan pada dindingnya sehingga lebih kuat. Fungsi dari jaringan sklerenkim adalah menguatkan bagian tubuh yang sudah dewasa dan melindungi bagian-bagian dalam yang lebih lunak. Jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler dibagi menjadi jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem merupakan jaringan yang berperan sebagai pengangkut air dan zat terlarut dari akar ke daun. Sedangkan jaringan floem berfungsi dalam transportasi karbohidrat, asam amino, oligopeptide, dan beberapa jenis lipid dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Perbedaan jaringan tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada akar monokotil memiliki ciri-ciri memiliki parenkim sentral, tidak memiliki kambium, dan vaskuler tipe radial. Pada akar dikotil tidak memiliki parenkim sentral, memiliki kambium, dan vaskuler tipe kolateral terbuka. Pada batang monokotil, batas antar korteks dan stele kurang jelas, tidak memiliki kambium, dan vaskuler tipe kolateral tertutup. Pada batang dikotil, batas antar korteks dan stele jelas, memiliki kambium, dan vaskuler tipe kolateral terbuka. Pada daun tumbuhan monokotil tidak memiliki jaringan parenkim palisade, tetapi tersusun dari sel parenkim yang memiliki struktur dan ukuran yang sama. Pada daun dikotil memiliki jaringan parenkim palisade pada bagian atas daun. Sekian, semangat belajar, you are the best and great job!